adalah contoh sederhana dari sebuah tabel yang belum dinormalisasi. Kejadian-kejadian atau kasus seperti ini bisa kita temukan misalnya ada suatu supermarket ya atau sebuah toko barang, tapi dia masih konvensional menggunakan mungkin kertas buku untuk menulis barang-barangnya. Bisa jadi mereka tidak mempunyai ID barang, tapi langsung mereka menuliskan nama barangnya aja lengkap gitu ya. Nah, ada kategori, harga. Nah, dari tabel yang sederhana, yang satu tabel seperti ini, di dalam sebuah toko, kita ingin membuat ini database yang dinormalisasi. Jadi ini adalah sebuah satu tabel saja. Kita bisa mungkin lihat sebuah toko atau mungkin sebuah swalayan atau mungkin perpustakaannya masih konvensional yang bukan berbasis database. Nah, dari contoh kasus seperti ini, kita normalisasi dulu karena ini tabel masih belum normalisasi. Ini kita jelaskan di sini. Ini ID penjualan. ID penjualan itu sebenarnya ini adalah ini 112334. Kalau dilihat ID penjualan ini adalah satu orang ini berbelanja di waktu yang sama. Di sini tanggal penjualan diperhatiin. Ani itu berbelanja di tanggal 1 November. Budi berbelanja di 30 Oktober. Artinya belanjaan Budi di waktu yang sama itu dibuat satu ID. Ani di tanggal yang berbeda satu ID. Di sini Ani ada belanja 2 kali, tapi kenapa ID penjualannya itu berbeda? Di sini Ani ada 2 penjualan ID-nya, ID penjualannya 2, dan di sini ada 4. Kenapa? Karena pada saat Ani transaksi itu di 1 November. Dan yang berikutnya Ani bertransaksi lagi di 20 November tahun 2024. Nah, makanya ini ID penjualannya berbeda. Karena ini menurut tanggal penjualan. Artinya tanggal dia transaksi. Jika melakukan transaksi hal yang sama, di waktu yang sama, tapi dia membeli barang yang berbeda. Begitu juga Budi membeli barang yang berbeda. Nah, inilah ID penjualan itu. Jadi, tidak berurut, bukan maksudnya tidak berurut, tapi dia dalam satu transaksi si Budi dibuat ID-nya 1. Ani 1, karena dia kebetulan dia membeli 1 barang. Jika ada 2 barang di waktu yang bersamaan. 4, di sini Ani di waktu yang berbeda, beda sama Ani yang di atas. Walaupun orangnya sama nih ya, karena alamatnya sama, tapi dia belanja di waktu yang berbeda, makanya ID-nya juga berbeda. Nama pembeli adalah nama pelanggan, alamat pelanggan, ID barang. Nah, ini ID barangnya adalah setiap barang ini dibuat ID. 101 sabun mandi, 102 sampo. Ini sabun mandi otomatis sama dengan yang ada di sini. Pasta gigi, deodoran, sampo. Nah, sampo ini juga sama dengan ID-nya sini. Di sini ada kategori sabun mandi, sampo, ya itu merupakan kategori kecantikan. Pasta gigi dan pasta gigi sendiri yang di sini adalah kesehatan, yang lainnya kecantikan ya. Oke. Nah, di sini harga satuan. Harga sabun mandi di sini tentulah sama dengan yang di sini karena belum ada kenaikan. Harga sampo sama, deodoran sekian, pasta gigi. Nah, ini adalah harga per unit atau per pieces. Nah, ini setelah harga ada kuantitas. Artinya Budi membeli sabun mandi ada 3 dan Budi membeli sampo ada 2. Ani membeli sabun mandi 1, Ika membeli pasta gigi 5, Ika membeli deodoran 1, Ani membeli sampo 1. Ini kuantitas berapa jumlah mereka beli.
Nah, pada tabel ini kita dapat melihat ada banyak redundansi dalam data, terutama pada informasi nama pembeli. Ini ada redundansi, alamat otomatis redundansi, dan informasi mengenai barang juga redundansi. Ya, informasi barang, ID barang ini redundansi. Jadi ini dan dua ini adalah informasi yang redundan. Nah, dalam kasus ini kita akan melakukan langkah-langkah normalisasi. Nah, selanjutnya kita lakukan perintah normalisasi tahap 1 atau disebut dengan 1NF. Nah, tabel yang tadi, ini tabelnya, kita tambahkan, ini tidak ada perbedaan tabelnya, hanya berbedanya adalah tabelnya harus memiliki entry yang unik dan setiap kolom harus berisi nilai atomik. Jadi kita buatlah satu nilai di depannya supaya dia unik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat aja ID di sini. Ya, ini tabelnya yang tadi, tabelnya ini kita tambahin satu kolom aja dengan entry yang unik agar setiap barisnya menjadi unik. Ini normalisasi 1NF. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke normalisasi 2NF. Nah, kita menemukan bahwa kolom nama pembeli dan alamat dan informasi barang tidak sepenuhnya bergantung pada ID penjualan. Oleh karena itu, kita perlu memecah tabel ini menjadi beberapa tabel. Nah, kita pecah nih. Pembeli, nama pembeli, kita buat satu ID sendiri. Barang, ini kita buat tabel sendiri. Ini kita buat, jadi nama pembeli dan alamat ini satu tabel sendiri. Barang juga satu tabel sendiri. Ya, dengan harga. Jadi nanti ini mungkin kita buat satu tabel sendiri. Mandiri, ini juga buat satu tabel sendiri. Terus ada lagi penjualannya, kuantitas dan tanggal transaksinya itu kita bikin tabel sendiri. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa ini satu tabel nama pembeli. Kita buat di sini kan ID pembelinya tidak ada. Yang ada ID penjualan. Kita buatlah ID pembeli di sini Budi Ani Dika, karena di sini memang Budi Ani Dika. Sedangkan ini kan memang satuan, jadi cuma hanya 3 orang di sini. Nah, ini oke. Ini yang ada Budi Ani Dika. Kita buat Ani di Jalan Kenangan. Oke. Kemudian kita sudah pecah tabel pembeli, kita pecah lagi tabel barang. Nah, ID barangnya kebetulan memang ada di sini. Sedangkan ID pembeli kita buat baru ya. ID barang sudah ada di sini, sabun mandi, sampo, pasta gigi, deodoran. Ini sudah ada tabel untuk penyimpan barang. Nah, kita tambahkan lagi informasi tentang penjualan. Nah, ID penjualan sudah ada. Satu ID penjualan ini ada transaksi di tanggal ini. Ya, ini 2, ini 3, ada 4. Harusnya ada 4. Nah, ini penjualannya 1, 2, 3, 4. ID pembelinya dibuat 1, 2, 3, 2 karena tadi adalah Budi, Ani, Dika, Ani. Ya, di sini. Nah, di sini ID-nya kita ambil dari ID ini. Jadi, ID penjualan 1, ID pembelinya 1, tanggal penjualannya ini. ID penjualan 2, ID pembelinya 2, tanggal penjualannya ini. ID penjualan 3, ID pembelinya 3. Nah, ini. Di sini kita pecah di tabel penjualan. Nah, untuk detail penjualannya, bahwa ID penjualan ini kita relasikan dengan detail penjualan, kita bikin suatu tabel lagi. Dan di sini ID yang di depan ini tadi kita letakkan sebagai detail. Nah, jadi detailnya adalah ID penjualan ini berelasi bahwa ini kuantitas yang dibeli, barang ID barangnya 101, kuantitasnya 3.
ID barang 102, sampo realisasinya 2. Jadi ini tadi sudah kita pecah jadi 4 tabel. Tabel pembeli, tabel barang, tabel penjualan, dan detail penjualan. Nah, ini adalah normalisasi 2NF. Nah, setelah tadi 4 tabel didapat, normalisasi ke 3NF. Nah, untuk menormalisasi 3NF, pastikan tabel itu harus sudah selesai dilakukan langkah 2NF dan tidak memiliki ketergantungan transitif. Artinya, setiap tabel yang di sini sudah mempunyai primary key, yang primary key ini tidak ada ganda. Di sini ID pembeli sebagai primary key, di sini ID barang sebagai primary key, ID penjualan sebagai primary key, dan ID detail penjualan juga sebagai primary key. Ya, dan hanya pada primary key di sini. Analisis 3NF itu tabel pembeli, itu ada kolom ID pembeli, nama pembeli, alamat. Ketergantungannya adalah semua kolom bergantung kepada ID pembeli. Sedangkan tabel barang, semuanya ketergantungannya pada ID barang. Tabel penjualan pada ID penjualan. Sedangkan tabel detail penjualan, semua kolom bergantung langsung pada ID. Dan ini sudah 3NF. Sudah selesai, tidak ada pemecahan tabel lagi. Nah, finalisasi database setelah melaksanakan normalisasi 1NF, 2NF, hingga 3NF, kita berhasil mengorganisir data menjadi 4 tabel yang saling berelasi. Tabel pembeli, tabel barang, tabel penjualan, dan tabel detail penjualan. Dengan melakukan langkah ini, kita telah berhasil mengurangi redundansi dan menjaga integritas data yang lebih baik dalam sistem. Jadi hasilnya menjadi 4 tabel yang bisa kita relasikan. Nah, selanjutnya setelah kita normalisasi tadi satu tabel tadi menjadi 4 tabel, kita pecah, maka langkah selanjutnya setelah dinormalisasi kita lakukan adalah membuat ERD. Kita akan coba membuat ERD dari basis data yang sudah dinormalisasi. Di sini kita akan demo membuat ERD menggunakan aplikasi online. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan draw.io.com. Nanti langsung saja kita buka. Kita coba membuat ERD-nya. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi. Nanti dari aplikasi itu nanti dia akan direct ke diagram.net. Ini salah satu contoh. Dan ini saya membuat 4 entitas. Itu mewakili satu tabel. Ada tabel pembeli, ada tabel barang, detail penjualan dan detail penjualan. Nah, di sini kita baru memasukkan atribut-atributnya ya. Jadi setiap entitas ini mempunyai atribut. Di sini kita coba. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat entitas dan atribut masing-masing entitas ini. Nah, ini adalah gambaran yang masih ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Yaitu adalah hubungan relasi antara entitas satu sama yang lainnya. Dan perlu diingat adalah setiap primary key di dalam atribut ini itu dibuat underscore. Ini underscore.
underscore underscore. Artinya ini merupakan primary key. Nah, untuk foreign key itu boleh aja nanti kita misalnya kita tandain dengan memberikan FK. Nah, di sini ada sedikit kesalahan bahwa ini ID penjualannya bukan primary key. Materi ini kopas ya. Nah, ini kita buang aja ini. Oke, berarti masing-masing sudah mempunyai primary key dan dibuat underscore. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat hubungan antara entitas. Kita mulai dengan pembeli. Pembeli ini berelasi kira-kira dengan entitas apa? Pembeli yang sama adalah primary key dari ID pembeli terhubung dengan foreign key di ID pembeli di tabel penjualan. Berarti entitas pembeli dan penjualan berelasi. Nah, untuk menyatakan hubungan, kita menggunakan ini ya, belah ketupat. Nah, kira-kira di sini pembeli terhadap penjualan itu apa? Berarti ini ada transaksi ya. Nah, satu pembeli bisa melakukan transaksi saja kita buat. Berarti satu pembeli bisa melakukan transaksi, kita kasih garis. Nah, satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi di penjualan. Berarti ini hubungannya adalah one to many. Nah, ini kita sudah membuat satu hubungan one to many. Artinya satu pembeli bisa melakukan transaksi dengan banyak barang, dengan banyak penjualan ya. Di sini ada dia akan satu orang bisa membeli banyak, melakukan transaksi berkali-kali lah, seperti itu. Nah, hubungannya adalah transaksi. Nah, berikutnya apalagi di sini yang kita bisa lihat di penjualan. Penjualan yang tabel penjualan di sini, entitas penjualan itu berelasi dengan detail penjualan. Jadi detail penjualan ini relasinya, kalau tadi ini relasi antara ID pembeli dan ID pembeli, ini bisa kita buat dengan menuliskan di sini FK foreign key ya, bisa seperti ini. Nah, kalau penjualan di sini ID penjualan ini berhubung dengan ID penjualan yang ada detail penjualan. Berarti foreign key-nya adalah di sini ya, FK. Oke. Berarti kita hubungkan antara hubungan penjualan ke detail penjualan. Nah, antara penjualan dan detail penjualan di sini ada hubungan memiliki. Nah, jadi penjualan dan detail penjualan, satu penjualan ini, satu entitas penjualan itu bisa memiliki banyak detail penjualan. Berarti di sini hubungannya juga adalah one to many. Nah, kita buat. Nah, sudah kita buat satu penjualan memiliki banyak detail penjualan. Oke, apakah nanti kita lihat lagi apakah ada yang lagi yang berelasi? Kita perhatikan relasi mana lagi antara detail penjualan. Sekarang barang. Nah, barang ini berelasi kemana? Barang ini ternyata berelasi ke detail penjualan. Di sini ID barang berelasi ke ID barang di entitas barang, dan di sini bisa kita buat menjadi primary key ya. Nah, ini menjadi primary key. Kita akan hubungkan
Berarti antara barang dengan detail penjualan itu mempunyai, nah ini mungkin kita berikan namanya mempunyai. Jadi di dalam detail penjualan terdapat barang apa saja. Berarti dia ada hubungan detail penjualan terhadap barang terdapat. Jadi kita buat saja relasi atau hubungannya. Berarti dari detail penjualan terdapat barang. Ya, ada ID barangnya di situ. Nah, apakah hubungan ini terhadap dari detail penjualan terhadap barang? Artinya satu barang itu terdapat di detail penjualan bisa banyak, artinya banyak detail penjualan terdapat satu barang. Jadi hubungannya adalah one to many, ya. Satu barang terdapat di banyak detail penjualan, ya, one to many. Kita coba. Nah, jadi ini satu barang terdapat banyak di entitas detail penjualan. Satu barang terdapat banyak di detail penjualan. Nah, ini adalah hubungannya ERD. Sudah selesai kita buat ERD, tidak ada lagi, sampai segini aja untuk ERD, sesederhana ini aja. Nah, untuk diagram ini bisa kita ganti namanya ERD toko barang. Oke. Nah, kita bisa save. Ini save-nya aja ke, oke, kita save di dokumen. Oke, ini sudah kita save. Ini bisa diekspor ke dalam gambar bentuknya. Oke, sampai di sini RD sudah jadi. Mungkin lebih bagus nanti kita akan kasih nama di atasnya. Di sini ERD penjualan barang, ya. Tadi apa tadi? ERD penjualan toko barang aja. Toko RD toko boleh juga. Jadi hubungan entitas ini kita bisa membuat mau namanya toko barang juga boleh, penjualan barang juga oke. Mungkin lebih cocoknya penjualan barang. Oke, RD penjualan barang sudah jadi. Ini bisa diekspor ke dalam gambar. Di sini saya ekspor sebagai PNG. Ekspor. Oke, ganti namanya. Save. Oke, jadi gambar. Nah, kenapa gambarnya tidak muncul? Oke, ini dia. Nah, ini hasil dari ERD ini. Oke, normalisasi sudah, ERD sudah. Dan berikutnya kita akan membuat dari ERD ini tabel dengan sintak MySQL, yaitu menggunakan DDL, ya. Kita akan coba. Oke, di sini kita akan membuat tabel MySQL
dengan sintak DDL. Jadi database-nya kita buat namanya toko barang. Dari hasil RD ini tadi kita akan jadikan bentuknya query untuk membuat tabel-tabel dari entitas pembeli, penjualan, detail penjualan serta barang. Yang pertama kita buat tabel pembeli ya. Nah ini, kemudian dilanjutkan membuat tabel barang. Setelah itu di tabel penjualan, kemudian tabel detail penjualan. Nah ini sudah buat tabel, kita jalankan tidak ada error. Oke, coba kita pindahkan dari one compiler ini ke SQL Yoke. Oke, kita pindahkan tadi, tapi sebelumnya kita buat dulu database-nya. Oke, kita create database toko barang, use toko barang. Setelah itu kita buat tabel pembeli. Oke, terus kita buat tabel barang, sintaknya. Oke, kemudian penjualan, dan berikutnya adalah detail penjualan. Oke, nah ini adalah sintak DDL-nya. Kita coba jalankan, execute semua query. Oke, hasilnya adalah 6 query sukses ya. Jadi sudah membuat database barang sudah bisa dibuat, maksudnya sudah terbentuk ya. Kita coba cek. Oke, kita cek, kita refresh. Nah ini tabel sudah terbentuk nih. Nah sudah terbentuk. Data penjualan, pembeli, ID pembeli. Nah sudah selesai untuk pembuatan ini. Nah sintak tadi itu sintak DDL, sekarang kita satukan semuanya di dalam satu dokumen, dari membuat normalisasi sampai tadi membuat sintak DDL MySQL supaya sintak tersebut bisa kita eksekusi di SQL Yoke atau di one compiler. One compiler ini hanya sebagai pembantu, tidak ada error, kita bisa pindahkan ke SQL Yoke. Nah, kita tadi sudah membuat ERD sudah. Tadi kita menggunakan drawio.com. Kita juga sudah membuat sintak DDL di one compiler dan sudah dipindahkan juga ke SQL Yoke. Nah, tapi ingat, sebelum kita menjalankan SQL Yoke, kita harus menjalankan SAMPP terlebih dahulu ya. Ingat ya, jangan menjalankan SQL Yoke tanpa menjalankan SAMPP. Nah, setelah membuat sintak DDL selesai, berarti tadi ada 3, kita normalisasi database. Setelah normalisasi kita ERD, kita buat ERD-nya. Setelah kita buat ERD-nya, kita buat sintak DDL-nya. Nah, ada 3 tadi yang poin penting di dalam video ini. Nah, berikutnya saya akan memberikan tugas. Tugas di sini adalah membuat paper untuk sebuah kasus normalisasi hingga sintak DDL dalam membuat basis data. Carilah sebuah kasus basis data yang belum dinormalisasi. Silakan nanti dicari kasus apa yang belum dinormalisasi. Uraikan langkah basis data dinormalisasi sampai 3NF dan minimal terbentuk 3 tabel. Ya.
Tadi kalau tadi 4 tabel yang saya berikan contoh, tapi kalian minimal itu nanti terbentuknya harus minimal 3 tabel, minimal ya. 4 boleh, 5 boleh, tapi jangan sampai 2 tabel. Nah, setelah lakukan normalisasi, maka buatlah tabel diagram ERD. Jadi setelah lakukan langkah-langkah normalisasi, buat ERD-nya. Setelah diagram ERD terbentuk, buatlah sintak DDL untuk membuat basis data. Jadi sintak DDL-nya dibuat lagi untuk membuat basis data. Minimal kasus ini ada 10 row data. Kalau saya tadi, kalau tidak salah, saya berapa data tadi? Kalau tidak salah 6 data ya. Nah, kasus kalian ini 10 data yang diuji coba beragam. Boleh kasusnya rumah sakit, apotik, sekolah, pustaka, dan lain-lain. Tugas ini dikerjakan secara sendiri, bukan kelompok. Jadi satu orang satu ya. Pengumpulan tugas dalam bentuk paper PDF dikirimkan via Google Form. Linknya nanti akan menyusul. Paling lambat tanggal 10 Januari 2025. Jika ada terdapat tugas paper yang sama dengan mahasiswa lain, maka kedua mahasiswa tersebut tidak mendapatkan nilai tugas. Jadi nanti akan saya cek jika kedapatan ada paper yang sama dengan mahasiswa lain, maka kedua mahasiswa tersebut tidak mendapatkan nilai tugas. Contoh bentuk paper dilampirkan pada deskripsi video ini. Dalam deskripsi video ini silahkan dilihat ada link yang saya berikan. Itu contoh draft paper tugasnya. Saya berikan contohnya dengan tadi kasusnya penjualan toko barang. Nanti silakan di-download aja. Mungkin saya tampilkan sebentar ya. Di sini ini ada contohnya. Saya tampilkan. Oke, nih nanti contohnya seperti ini, contoh tugasnya. Jadi ini tabel yang belum dinormalisasi dibuatkan, tapi ini datanya 10 dibuat. Lakukan normalisasi 1NF, buat keterangannya. Kalau bisa, di bawah tabel yang belum dinormalisasi ini, buat narasi. Bahwa ini adalah, ini kan saya karena simpel sekali, dibuat sebuah narasi bahwa ini ada database tentang penjualan toko, sebuah toko yang terdiri dari ada nama pembeli, ada barang, dan ada tanggal penjualan. Ya, diberikan narasi lah. Sudah itu lakukan 1NF seperti ini, terus normalisasi kedua 2NF, dipecah tabelnya. Misalnya di sini tabel pembeli, ada tabel barang, tabel penjualan, tabel detail penjualan. Ini silahkan diberikan satu keterangan. Ini saya simpel saja tanpa keterangan, diberikan keterangan. Setelah hasil dipecah tabel ini, normalisasi 3NF, akhirnya selesai, ada 4 tabel yang terbentuk. Nah, kalian bisa minimal 3 tabel, tabel pembeli, tabel barang, tabel penjualan, tabel detail penjualan. Sudah itu digambarkanlah RD penjualan barang ini, relasi antara entitas ke entitas, dan disebutkan hubungannya one to many atau many to many atau one to one. Nah, sintak DDL database di toko barang ini bisa terlihat di sini. Nah, ini sintak tadi yang kita buat, yang kita coba jalankan di SQL. Nah, ini sintak DDL-nya. Dan ini berapa lembar ini? Ini 3 lembar ini. Nah, kalau bisa dibuat dengan narasinya, itu minimal 5 lembar ya. Dengan narasinya 5 lembar. Semakin kreatif kalian membuat satu narasi dan keterangannya detail, itu akan semakin bagus nilainya. Ingat, tidak boleh ada yang sama. Ketika saya melihat ada paper tugas yang sama, maka kedua mahasiswa tersebut akan saya cancel. Jadi jangan lupa di sini dibuat nama, NPM, kelas, kasus database penjualan toko. Narasinya nanti dijelaskan aja di bawah ini. Ini narasinya apa? Ini database apa, gitu ya. Nah, satu lagi, mungkin ada pertemuan online yang mungkin nanti akan saya random setiap kelas secara bergantian. Apakah itu nanti
setelah kita UAS atau sebelum, nanti tanggalnya, pokoknya kumpulkan dulu. Yang jelas kumpulkan tugasnya dulu dalam bentuk PDF ini ke Google Form. Nanti ada pertemuannya, saya akan random namanya untuk mempresentasikan tugasnya. Jika yang bersangkutan pas keluar namanya tidak hadir, jadi akan saya acak mungkin beberapa orang saja yang presentasi. Ketika namanya tidak hadir, maka saya anggap gugur. Tugasnya sama dengan tidak dibuat. Oke, saya ulangin. Setelah pengumpulan ini, berarti setelah tanggal 10 Januari, ada satu pertemuan online yang mempresentasikan ini. Dan caranya adalah saya akan random namanya. Siapa yang muncul namanya, itu yang harus mempresentasikan. Beberapa orang, jadi tidak semuanya kena. Bisa jadi siapa nanti yang kena. Dan siapkan diri masing-masing. Ketika persiapannya kurang, atau orangnya tidak ada, tidak hadir, atau tugasnya tidak dibuat, maka nilai tugasnya 0. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.